Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok teori dependensi baru dengan anggota kelompok Joy Nathanael Sihombing, Melasa Amrina, Ferry Sandria, Alvin Hatta Fadilah, Nadia Sawaya, dan Akmal Seta Nugraha. Yang pertama ada sejarah lahir teori dependensi baru. Teori ini dipelopori oleh Fernando Henrique Cardoso yang muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori ketergantungan klasik yang terlalu fokus pada faktor eksternal sebagai penyebab keterbelakangan negara berkembang. Cardoso memperkenalkan konsep pembangunan tergantung yang melihat bahwa ketergantungan tidak selalu berarti keterbelakangan. Justru, ada peluang pembangunan melalui investasi asing yang dapat membantu struktur ekonomi dan sosial negara berkembang. Dalam pandangan ini, ketergantungan diartikan sebagai hubungan yang dipengaruhi oleh negara maju. Tetapi, faktor internal juga penting dalam menentukan arah pembangunan. Yang kedua, ada tokoh-tokoh berpengaruh. Pertama, Fernando Henrique Cardoso yang mengembangkan konsep dependensi dalam pembangunan dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dalam ketergantungan jika pembangunan bersifat inklusif. Yang kedua, Andre Gunder Frank yang menyatakan ketergantungan struktural antara negara kaya dan miskin di mana negara berkembang sering dalam posisi yang dirugikan. Yang ketiga, Immanuel Wallerstein dengan teori sistem dunia. Ia membagi dunia dalam pusat, semi-perifer, dan periferi yang menggambarkan distribusi kekuatan ekonomi global. Keempat, ada Rui Mauro Marini yang menekankan peran kelas dan konflik sosial dalam struktur ketergantungan di negara berkembang. Terakhir, ada Teotonio dos Santos yang melihat ketergantungan tidak hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Yang ketiga, ada variasi teori new dependency. Pertama, fokus pada faktor internal dan eksternal. Dengan tidak hanya bergantung pada pasar internasional, pembangunan juga dipengaruhi oleh kesadaran politik dan gerakan rakyat. Kedua, ketergantungan yang dinamis. Ketergantungan bukan penghambat absolut, tetapi bisa menciptakan peluang pembangunan tergantung yang dinamis. Ketiga, kajian historis struktural. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis asal mula dan perkembangan ketergantungan. Selanjutnya, kritik terhadap teori dependensi. Menurut Servas 1986, hal-hal yang dikritik dari teori dependensi adalah terlalu berfokus pada perbedaan antara pusat dan periferi sehingga mengabaikan adanya struktur kelas di dalam negara periferi itu sendiri. Yang kedua, kecenderungannya untuk menyalahkan negara-negara pusat atau model internasional sebagai penyebab dari kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang. Yang ketiga, kurang mampu membedakan antara bentuk kapitalisme modern dan sistem ekonomi lama seperti feudalisme. Yang keempat, teori dependensi dianggap statis dan tidak cukup responsif terhadap perubahan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Teori dependensi memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu keunggulan utama teori ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketergantungan ekonomi. Teori ini tidak hanya melihat ketergantungan sebagai hasil dari eksploitasi oleh negara maju, tapi juga mempertimbangkan peran struktur sosial, politik, dan ekonomi di negara berkembang yang turut berkontribusi pada situasi ketergantungan. Sementara itu, terdapat dua kelemahan dari teori ini. Yang pertama, kurang menjelaskan mekanisme perubahan, dan yang kedua, terlalu menekankan ketergantungan. Selanjutnya, penutup. Teori new dependency memberikan pandangan baru tentang hubungan antara negara maju dan berkembang. Teori ini menekankan bahwa meskipun negara berkembang bergantung pada negara maju, ketergantungan ini tidak selalu menghambat kemajuan. Namun teori ini juga memiliki kekurangan seperti kurang penjelasan tentang cara negara berkembang bisa benar-benar berubah. Meski begitu, teori ini tetap memberikan wawasan penting bagi negara berkembang dalam merancang strategi pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.